Kalau di pemrograman lain teman-teman pernah mendengar istilah model, maka di Kotlin kita bisa menggunakan data class. Jadi data class ini adalah sebuah kelas yang digunakan untuk menampung data. Kenapa datanya ditampung? Karena datanya agar lebih mudah dibaca dan juga mudah disalurkan. Jadi di data class nanti ada beberapa parameter yang memudahkan kira-kira data yang mana yang perlu dikirim dan data yang mana yang perlu ditampilkan. Jadi barangkali tidak semua informasi yang masuk ke dalam model atau data class itu harus dimunculkan. Siapa tahu dia harus dieksekusi di belakang saja. Di sini saya membuat sebuah function namelist yang memiliki implement ke ArrayList. Jadi kalau tadi kita bikin variabel kan ada tipe data ya. Kalau di function kita menggunakan implementasi seperti ini, entah itu berupa ArrayList atau berupa tipe data misalkan string atau integer, maka dia memerlukan return value atau nilai yang dikembalikan. Jadi return dari names di sini adalah nilai ini. Nah, jadi kalau kita manggil nanti namelist, maka yang muncul adalah data-data ini. Nah, dan ciri khas dari implement seperti ini adalah adanya return, adanya nilai yang dikembalikan. Oke, sekarang kita buat data kelasnya ya. Kita buat di sini data kelas person misalkan. Person ini dia memiliki atribut nama yang bertipe data string. Kemudian dia juga memiliki umur bertipe data integer. Oke, kemudian kita coba buat di sini variabel person. Dia berupa ArrayList. Nah, di sini isinya adalah person. Jadi dia mengambil dari data kelas di sini ya. Kemudian kita buat looping for x in dari 0 until namelist size. Ini ngambil nilainya sih. Jadi dari 0 sampai 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ini maksudnya yang mau dimunculkan, yang mau diulang maksud saya. Kemudian kita bikin file. Oh, di sini kita buat array aja ya, arrays. Karena nama person ini harusnya dipakai di sini. Person sama dengan person. Nah, ini baru kita gunakan data kelasnya. Kalau tadi dia menggunakan atribut data kelas ya. Kalau ini kita buat data kelasnya. Nah, yang pertama dia isinya kalau mau lihat ya. Nah, di situ adalah name, kemudian kalau koma, nah di situ adalah age. Maka nama di sini adalah namelist ke x. Jadi maksudnya nama dari namelist yang ke x, berarti ke 1 gitu, ke 1, kemudian kedua, ketiga. Kemudian age-nya kan kita tidak punya nih nilainya. Jadi kita tambahin aja misal 20 plus x. Jadi ditambahin nilai x nanti. Jadi person untuk nama dan umur dari person ini nanti ada nilainya. Kemudian array.add person. Oke, agar lebih readable gitu ya, variabel yang enak dibaca, kita buatnya jadi person list aja. Person list. Baru kemudian kita coba tampilkan print person list to string. Kita langsung print aja semua gitu ya untuk melihat hasilnya. Nah, di sini muncul person nama Joe yang pertama ya. Kemudian age-nya adalah 20 karena dari 0. Kemudian yang berikutnya ada Ana, kemudian umur dia 21 karena kemudian 0 ini ditambahkan 1 kan dia diulang ya. Kemudian 22, kemudian 23.
Oke, cara penggunaan data kelasnya kurang lebih nanti di Android juga sama kayak gini ya. Mungkin cara menampilkannya yang beda. Jadi fungsi dari data kelas sendiri agar data ini bisa disalurkan dengan mudah. Entah akan ditampilkan atau dieksekusi di belakang terlebih dahulu dari nilai-nilai yang tampil tadi dan lain sebagainya. Banyak fungsi dari data kelas ini.